Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan laporan akhir Program Kemitraan Masyarakat atau PKM dengan skema Program Integrasi Prodi dan Nagari atau PIPN. Kami dari Program Studi Pendidikan Biologi MIPA UNP, di mana judul pelatihan atau pengabdian di sini yaitu pelatihan Ekoprint sebagai wirausaha kreatif berbasis lingkungan bagi ibu-ibu PKK di Nagari Pelubang, Padang Pariaman. Ketua dari tim pengabdian Dr. Hendra MS, anggota 1 Rosa Rahmatika MPD, anggota 2 saya sendiri Ria Anggriani MPD, anggota 3 Erni Nafrianti SPD MSI, anggota mahasiswa ada 2 orang, yang pertama Bagas Tirta Sukmana dan yang kedua Syahrul Ihsan. Anggota mitra yang pertama Asrul SPD MSI sebagai ketua atau wali negari pemerintah Nagari Pelubang. Anggota mitra yang kedua Nining Sofiarani SSI yaitu ketua PKK Nagari Pelubang. Tujuan pengabdian berangkat dari permasalahan mitra yang pertama di bidang ekonomi, yaitu rendahnya keterampilan ibu-ibu PKK dalam menghasilkan produk berbasis lingkungan yang memiliki nilai jual tinggi. Kemudian kurangnya inovasi dalam pengolahan bahan lokal untuk produk kreatif, serta minimnya akses terhadap pasar dan strategi pemasaran yang efektif. Kedua, bidang lingkungan, yaitu permasalahannya pemanfaatan sumber daya alam yang belum optimal dalam kegiatan ekonomi kreatif. Kemudian kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya industri berbasis lingkungan yang berkelanjutan. Tujuan pengabdian yaitu pelatihan Ekoprint ini bertujuan untuk yang pertama meningkatkan keterampilan ibu-ibu PKK dalam teknik Ekoprint sebagai usaha kreatif berbasis lingkungan. Yang kedua, memfasilitasi pemasaran produk Ekoprint agar lebih kompetitif di pasar lokal. Yang ketiga, mendorong keberlanjutan usaha kreatif berbasis Ekoprint. Program ini juga sejalan dengan visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah atau RPJM Nagari Pelubang tahun 2021-2027 yang menitikberatkan pada penguatan ekonomi berbasis masyarakat serta pengelolaan lingkungan berkelanjutan. Kesesuaian pengabdian dengan usulan. Yang pertama dari segi sosialisasi ini dilakukan melalui pertemuan dengan pemerintah setempat, kemudian dilakukan pengenalan tentang manfaat Ekoprint dan peluang pasar, baru selanjutnya dilakukan penentuan serta pelatihan dan jadwal kegiatan. Tahap selanjutnya yaitu pelatihan. Pelaksanaan pelatihan berupa teknik Ekoprint sesuai dengan tahapan yang telah dirancang, yaitu berupa praktik langsung dalam pembuatan produk Ekoprint serta penilaian hasil pelatihan untuk menentukan kesiapan usaha. Kemudian kegiatan pelatihan ini juga melibatkan mahasiswa saat memberikan edukasi dan praktik langsung kepada masyarakat. Dari aspek penerapan teknologi dan pendampingan kewirausahaan, implementasi alat cetak dan teknik pewarnaan yang lebih efisien ini sesuai dengan yang sudah dirancang. Kemudian digitalisasi pemasaran melalui media sosial dan marketplace, dan pelatihan strategi bisnis dan pemasaran digital. Selanjutnya, pendampingan dan evaluasi ini dilakukan monitoring hasil Ekoprint dan pendampingan keberhasilan program ini berdasarkan indikator yang sudah ditetapkan. Hasil luaran wajib. Yang pertama, media massa elektronik. Di sini sudah terbit artikel atau berita, yaitu di media massa elektronik Rakyat Sumbar. Kemudian di media massa cetak juga sudah terbit artikel atau berita di koran Rakyat Sumbar. Hasil luaran wajib selanjutnya yaitu artikel pengabdian masyarakat sudah submit di jurnal Pelita Eksakta. Kemudian video pengabdian atau pelatihan Ekoprint ini juga sudah tayang di YouTube channel Prodi Pendidikan Biologi MIPA UNP. Kemudian juga sudah ada PKS Prodi Pendidikan Biologi dengan Nagari Pelubang. Kemudian juga sudah ada terjadi peningkatan kebudayaan mitra. Selanjutnya, hasil pretest dan post-test tentang wawasan Ekoprint bagi ibu-ibu anggota PKK di Nagari Pelubang, di mana di sini sebelum melaksanakan pelatihan itu kami memberikan pretest kepada ibu-ibu PKK peserta pelatihan. Nah, didapatkan rata-rata nilai pretest para peserta di angka 53,92. Yang warna oranye di sini. Dan di akhir kegiatan pelatihan, setelah dilaksanakan pelatihan juga dilaksanakan post-test. Nah, rata-rata nilai post-test peserta pelatihan di sini didapatkan pada angka
angka 71,37 yang di diagram ini yang berwarna biru. Nah, terjadi di sini dapat kita lihat ada peningkatan yang signifikan, yaitu dari pretest dan post-test, di mana peningkatannya yaitu sebesar 17,45 poin. Nah, ini menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan pada pengetahuan peserta setelah mengikuti pelatihan. Kemudian selanjutnya yang di sebelah kanan ini adalah dokumentasi hasil pelatihan Ecoprint. Yang di bagian atas ini para peserta ini berfoto dengan produk hasil Ecoprint yang sudah dibuat. Produknya berupa kain di sini. Nah, ini juga berfoto bersama antara peserta pelatihan dengan tim pengabdian. Yang di bawahnya ini, yang di atas ini pelatihan di hari pertama. Tekniknya yaitu teknik Ecoprintnya yaitu teknik kukus atau disebut dengan steaming. Sedangkan foto yang di bawah ini adalah dokumentasi di hari kedua dengan teknik yang berbeda, yaitu disebut dengan teknik pukul atau teknik pounding. Nah, produk yang dihasilkan berupa tas atau tote bag. Di sini nampak para peserta sangat antusias dengan hasil yang sudah mereka buat. Ini juga ada foto bersama antara peserta dengan tim pengabdian. Selanjutnya peran mitra. Mitra yang pertama yaitu pemerintah Nagari Pelubang, di mana di sini Asro SPD MSI sebagai wali negari. Peran dan kontribusinya yang pertama, fasilitator kegiatan, menyediakan lokasi dan dukungan administratif. Yang kedua, mengkoordinasikan partisipasi masyarakat dan menjaga kesinambungan program. Yang ketiga, mengintegrasikan hasil pelatihan ke dalam RPJM Nagari tahun 2021-2027, bidang ekonomi kreatif dan lingkungan. Selanjutnya, mitra yang kedua, TPPKK Nagari Pelubang. Di sini Nining Sofiarani SSI sebagai ketuanya. Peran dan kontribusinya yang pertama, mengorganisir peserta ibu-ibu PKK dan mendukung pelaksanaan pelatihan. Yang kedua, mendorong kreativitas desain dan inovasi produk Ecoprint. Yang ketiga, melakukan pendampingan pasca pelatihan dan membantu pemasaran digital. Rencana pengembangan dan keberlanjutan program Ecoprint tahun 2026. Di sini ini ada 3 aspek. Yang pertama, pada aspek penguatan produksi dan kualitas produk, rencana tindak lanjut di tahun 2026 adalah pelatihan lanjutan teknik pounding dan steaming tingkat lanjut. Dan juga di sini ada inovasi motif dan warna alami. Kemudian pada aspek pemasaran digital dan branding produk, rencana tindak lanjut tahun 2026 adalah pelatihan lanjutan e-commerce seperti Shopee, Instagram, dan WA Business. Dan pada aspek integrasi dalam RPJM Nagari, rencana tindak lanjut tahun 2026 adalah menjadikan pelatihan ini sebagai bagian dari program pemberdayaan perempuan dan ekonomi hijau dalam RPJM Nagari Pelubang. Terima kasih kami ucapkan kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat LPPM Universitas Negeri Padang atas pendanaan PIPN dengan nomor 2395-UN35.15/PM/2025. Baik, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.